semua orang bertiga itu mendengar ada kata-kata kayak gini. Bisa ketika dia orang maturan anak orang ke situan di luhur gitu. Dia bilang kita mendengar. Saya apa ya, jadi saling lihat, bertiga itu saling lihat pada saya enggak. Itu bahasa Sunda dengan ucapan kayak gitu. Bahasa Sunda dan suaranya khas banget Ya, yang kita kenal. artinya nyampein bahwa udahlah ya, saya nganterinnya sampai sini aja Iya. gitu ya. Saya udah ditunggu di atas. Saya sudah tunggu di atas. Suaranya Kang Aming dan teman kenal. Kenal Suara siapa Kang? suara teman kami yang Almarhum Majrin. masih tukang bakso. Saya nanya, Kang, tadi kita jalan berapa orang? Tiruan. Ayah aww teh hiji. Apa bu? Sip kan? Udah kan? Tapi saya nggak banyak bercerita. Nah, artinya gini, Kang Aming nanya sama tukang bakso, Kang, kita tadi jalan berapa orang kan gitu. Terus tukang bakso bilang bertiga gitu. Terus Kang Aming mastiin lagi, nggak ada perempuan satu, nggak ada tukang bakso. Oh, berarti fix bahwa itu bukan manusia ya. Ya, keluar tenda, saya mau apa? Nyalain rokok. Ketika ngelihat di atas bipak, di atas bipak, ini bipak di atasnya pohon kayak gitu. Ada semacam asap, tapi membentuk suatu makhluk gitu loh. Kayak asap tuh kayak berkumpul set, membentuk lah. Kayak lagi duduk di rantingnya itu. Sontak saya langsung panggil Asa. Langsung dulu biasa lah ya baca-baca. Asa, saya coba lihat. Arsa keluar dan lihat, katanya Arsa melihat sempurna bentuknya. Bukan asap. Bukan asap, Apa itu yang ini? kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Ya, kali ini gue masih di sekitaran Cianjur. Mampir lagi di Pak Bupati. Pak Bupati. Ketemu lagi sama Kang Aming. Jadi Kang Aming itu sempat bercerita dua kali Kang ya? Dua kali bercerita di channel Samawe Adventure, dan pas silaturahmi ke sini ternyata Kang Aming ada cerita baru lagi nih, karena beberapa bulan yang lalu sempat naik gunung ya Kang ya? Sempat naik gunung. Nah, yang uniknya ini, cerita yang bakal diceritain sama Kang Aming ini ada hubungannya dengan yang pernah cerita ya, cerita di awal itu. Ada. Ya orang-orang tersebut juga, orang tersebut artinya yang punya kaitan juga dalam cerita yang bakal ceritain sama Kang Aming kali ini. Ya wis, ceritanya mau kayak apa, terus seremnya kayak apa, yang jelas tapi ini horor ya. Horor tapi juga kayak ada apa ya, romantis komedi. ada horornya, ada romantisnya, ada komedinya. Tapi yang jelas ujungnya jadi berkah ya kan. Alhamdulillah berkah. Jadi berkah. Terus ceritanya kita dengerin dari Kang Aming aja ya. Kang, tapi sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting sehat. Gimana proyek pembangunan hotel aman? Proyek pembangunan hotel. Aman ya. Aman lah. Aman lah, yang penting sehat dulu lah gitu ya. Terus, mangga Kang Aming, sok mau yang diceritain mau tentang gunung apa? Kembali Gunung Gede Pangrango ya, karena memang rumah saya tuh deket sekali lah dengan Gunung Gede Pangrango. Dan ceritanya pun, atau orang-orang yang ikut pendakinya pun cuma bertiga. Awalnya mau berdua, itu kan. Awal ceritanya gini loh. Waktu itu bulan Juli ya, bulan Juli 2022. Iya. Oke. Bulan Juli saya tuh nongkrong di warung teman saya yang namanya Roy. Nongkrong sama teman lama waktu teman SMA juga. Kalau Bang Awe masih inget, namanya Arsya.
Oh ya. Nah, yang pernah mendaki bertiga sama Pak Kin itu, almarhum Fazil lah. Kita nongkrong tuh bertiga karena memang setelah meninggalnya almarhum Fazil, Arsa itu seolah dia trauma naik gunung. Trauma naik gunung, nggak lagi naik gunung. Pas nongkrong kayak gitu kan, lihat foto-foto dulu nih, foto-foto keindahan gunung kayak gitu kan, dia langsung kangen, ngajak buat naik yuk berdua aja. Tadinya pengennya berdua, saya sama si Arsa itu. Nostalgia aja lah, kan yang satu udah meninggal katanya kan gitu. Nah, karena di warung Roy atau tempat ngopi ya warung itu, Roy mau ikut juga berencana tuh, mau ikut, ya udah kita ngedaki bareng aja. Lagian kita belum pernah ngedaki bareng bertiga kan. Akhirnya tidak terlalu lama ya, perencanaannya cuma berapa hari, langsung kita berangkat hari Jumat. Hari Jumat pagi kita berangkat lewat jalur Putri, kita registrasi dan lain sebagainya. Nah, estimasi kita sih pengennya gitu 4 jam itu sampai ke alun-alun Surken, tetapi kan kenyataannya beda. Nah, di perjalanan kan gini, karena memang kita udah nggak ngedaki bareng, terus fisik kita juga udah nggak terlatih kan ya, kita jadi pelan gitu, mendaki pelan sampai jam 10 itu baru sampai gerbang Rimba. Gerbang Rimba. Di sana teman saya yang Arsa itu ngomong gini, agak sombral sih, coba kalau masih ada Fazrin mungkin perjalanan ini nggak akan selamat ini, itu bilangnya. Almarhum Fazrin ya. Almarhum Fazrin. Ya kita langsung udahlah, kita doain aja, yang penting dia tenang di sana. Akhirnya kita berangkat, jalan lagi sampai alun-alun Surken itu jam 5:30 sore. Jam 5:30 sore. Jam 5:30 sore kita beres, saat asar pun kita terlambat, langsung ke barat. Kita bikin tenda itu posisi angin sangat kencang, jadi kita agak kesulitan bikin tenda itu kan, ke bawah angin lagi. Akhirnya jam isya lah, jam 7-an kita udah bangun dan kita salawat lah. Salawat, dia tawasul kirim-kirim ke almarhum Fazrin lah itu. Baca-baca Al-Quran lah di sana ya. Nah udah malamnya memang kita udah makan-makan, udah masak gitu ya, biasa seperti biasanya. Pas jam 1 kita udah tertidur. Nah teman saya itu ada satu, si Roy itu pengen ke air. Si Roy itu belum pernah naik gunung gede ataupun Pangrango sama sekali. Dia pengen ke air dan dia takut, makanya ngebangunin saya. Udah ngebangunin, dia ke belakang tenda, dia kencing lah gitu ya. Dia kencing, saya tungguin, masuk lagi. Otomatis kan nggak langsung tidur, kita diam bertiga. Itu dibangunin juga. Arsa dibangunin, kita ngerokok dulu. Pas lagi kita nongkrong, kan kalau tenda itu double layer ya. Layar yang kedua, flysheetnya itu seolah-olah ada yang buka, gitu. Sletingnya itu ya? Ya, sletingnya buka kan. Itu tuh seolah-olah ada orang yang masuk, tetapi nggak ada gitu. Tuh nggak ada orang yang masuk, kirain ada orang tetangga sebelah lah itu yang buka tenda gitu ya. Tapi nggak ada ya, terlihat keluar sepi, sama sekali sepi, nggak ada orang yang beraktivitas. Gitu. Udah kita tutup lagi, baca-baca lagi dan kita berharap segera subuh lah. Nah subuh alhamdulillah
kita nggak ada apa-apa sampai dengan paginya itu kita jam 10-an kita langsung naik ke puncak gede. Tadinya kita mau ngecamp di puncak gede 1 malam lagi. Cuman pertimbangan Arsa karena memang dia udah lama sekali nggak naik Gunung Pangrango, ya udah semalam lagi kita nginep di Pangrango. Ya udahlah, kita turun ke Kandang Badak. Sampai di Kandang Badak kan kita leha-leha dulu, makan dulu apa dulu, karena memang kita mengujinya masih pendakian dari Kandang Badak sampai ke Mandalawangi itu paling 2 jam, paling lama 3 jam. Akhirnya jam 4:30 kita baru naik Dari Kandang Badak menuju puncak Pangrango ya? Iya, 4:30 kita baru naik ke Kandang Badak. Naik terasa lama dan terasa berat gitu kan. Memang kondisi fisik juga mungkin ya. Ditambah waktu itu pas maghrib udah mulai gerimis kan. Udah mulai gerimis, kita berpapasan lah dengan pendaki yang buka tenda di trek. Kata pendaki itu, ya udah mending balik lagi atau mending camp gabung sama kita. Kata si pendaki itu, kita kan merasa senior kan. Merasa senior, ya udah lanjut lagi sampai gelap. Kita sama sekali nggak tahu trek, Bang. Trek itu seolah muter itu juga, dan itu trek yang memang belum pernah kita injak dan kita nggak kenali. Dan jam 9 malam lah, karena hujan makin deras, saya inisiatif buka pipa di bawah pohon yang memang agak rindang ya. Buka pipa, nah, kita makan dulu lah, tapi kondisi emosi udah mulai meningkat tuh. Karena memang mungkin Roy sendiri yang belum pernah, jadi dia yang terus bertanya-tanya kapan nyampe, apakah sesat itu kondisi emosi kita. Nah, di sela-sela Roy sama Arsa debat, saya keluar tenda, saya mau nyalain rokok. Ketika ngelihat di atas bipak, ini bipak di atasnya pohon kayak gitu, ada semacam asap tapi membentuk suatu makhluk gitu loh. Kayak asap tuh kayak berkumpul membentuk lah, kayak lagi duduk di rantingnya itu. Sontak saya langsung panggil Arsa. Dulu biasa lah ya baca-baca. Arsa, saya coba lihat. Arsa keluar dan lihat, katanya Arsa melihat sempurna bentuknya. Bukan asap. Apa itu namanya? Kuntilanak. Jadi kakinya lagi mengayun-ngayun di bawah, di atas pipa kita. Dia di batang kayu. Iya, di batang kayu juga kuntilanak. Sontak kita langsung beres packing berjalan. Tapi si kuntilanak itu nggak berbuat apa, dia hanya diam di situ atau langsung hilang? Iya, diam. Ketika kita packing lihat lagi udah nggak ada. Itu satu. Selanjutnya ketika kita mau berangkat, kita baca doa dulu kan. Lagi-lagi Arsa bilang gitu, coba kalau ada Fajrin mungkin nggak akan tersesat. Lagi-lagi bilang gitu. Si Roy yang tadi kan belum pernah, yang memimpin perjalanan itu antara Arsa sama saya aja kan, yang paling di depan. Yang depan. Roy itu paling belakang atau di tengah, itu aja belum pernah dia di depan, karena belum pernah sama sekali naik gunung. Roy itu tiba-tiba ngerokok, minta rokok. Yuk, saya yang pimpin, katanya, tapi bahasa Sunda. Kan Roy itu orangnya sopan lah ya, namanya punya warung pasti sopan kan. Tapi dengan pas waktu itu dia bahasa Sunda kasar. Aing nu mimpin, aing nu tiheula numpangna. Akhirnya
karena memang kita udah lelah, ya udahlah kan, lu aja dulu. Dia tuh jalan paling sampai 30 menit nyampe lah di puncak Pangrango. Pangrango, ditunggu itu. Nah, kesalahan kita waktu itu udah nyampe di puncak Pangrango, seharusnya kan kita langsung arah kiri ya, masuk ke Edelweiss. kita langsung lurus, ada trek satu lagi lurus kita, karena kita memang ikutin hero itu kan, lurus saja, sampailah kita ke tempat atau ke lembah Mandalawangi. Tapi lembah Mandalawangi yang kita nggak kenal, Bang. Kita nggak kenal sama sekali. Udahlah, yang penting kita bisa bikin tenda dulu ya. Kita cari air, kan kalau Mandalawangi itu di tengah-tengah lembah Mandalawangi itu ada Aliran air. aliran air. Di sini enggak, jadi kayak lembahan gitu. Udah kita bikin tenda lah, yang penting istirahat dulu aja. Stok air kita cuma sedikit lagi sih si Roy itu bilang kalau mau ambil air sebelah sana. Kita ngikut aja, benar ternyata ada air, ada semacam air terjun kecil. Kita masuk ke bawahnya, kita ambil. Yang tadinya si Roy nggak tahu apa-apa tentang gunung, dia Tahu semua ambil air. Jam nanti kisaran jam 12 lebih akan ada babi. Kalau bisa jangan pada tidur. Tahu dari mana kan dia? Ya udahlah, kita capek kan ya, posisi udah gak enak, ya udah kita tidur aja lah, ngikut aja. Nah, jam 12:30 dia nggak tidur sendirian aja, piket. Siro itu. Iya, saya sama Arsa tidur. Ya udah, junior aja yang bangun kan gitu ya. Oke, 12:30 bener ada babi. Si Roy itu mau bangunin kita. Ada babi. Kita ngusir lah dengan berisik apa ya, suara-suara yang memang dapat mengusir babi itu. Nah, pas memang kita udah lelah, udah capek, jam 3 lebihan lah. Udah capek, udah memang gimana ya, pengen tidur aja lagi. Semua tidur. Tapi seolah-olah ada orang yang menjaga kita di depan tenda. Di dalamnya, maksudnya di dalam, tapi di depan kaki kita. Nah, kan ya udah, kita tenang kan, ada yang jaga ini. Yang lain juga sama berpikiran, Roy sama Arsa sama, paling kami yang jaga kan gitu. Ketika kita udahlah tidur bangun jam 5. Jam 5 kita saling sangka, ternyata memang nggak ada orang yang jagain di depan kita itu, nggak ada sama sekali. Roy tidur, Alsa tidur, saya juga tidur. Tapi selama tidur itu saya bermimpi, mimpinya hampir sama, Bang. Mimpinya itu kayak di suatu tempat ya, saya baru punya anak satu ya. Punya anak satu namanya Angan, tapi saya nuntun 2 orang anak sama anak laki-laki. Yang sebelah kiri saya nuntun Angan, yang sebelah kanan nggak tahu, tapi anak laki-laki. Nuntun anak kecil ya? Anak kecil lah. Dan saya juga melihat Arsa, dia juga sama, nuntun anak laki-laki dan nuntun anak kecil perempuan. Roy juga sama, nuntun anak laki-laki 2 ya, anak laki-laki sama anak laki-laki lagi, sama kayak saya. Kalau saya ngimpinya kita bertiga itu ya, bermain sama anak-anak itu di Taman Cibodas. Dalam mimpi itu Di Taman Cibodas kita itu. Nah, ketika saya nanya ke si Arsa dan Roy,
Arsa mimpinya di LPS, di Lembah Pasir Sumber. Lagi main sama anak-anak. Iya sama. Dia juga lihat saya lagi Lagi main. sama anak-anak dan nonton laki-laki. Oke. Gitu. Terus si Roy pun sama lah. Kalau Roy di Taman Bunga Nusantara dia. Taman Bunga Nusantara visualnya itu beda-beda tapi intinya sama. Ngelihat temennya bawa anak kecil. Gitu. Udahlah, kita memang nggak berpikir panjang ya waktu itu. Udah bikin kopi. Nah, alun-alun alun-alun Mandalwangi yang tadi itu, ketika kita masukkan ke arah lurus ya, seharusnya ke kiri. Harusnya ke kiri. Iya. Jadi kita itu posisi camp itu berada di dekat curug Pancoran Emas lah kalau nggak salah, yang mau turun ke Gede. Jadi aneh gitu. Berarti harusnya Tugu belakang Tugu dong harusnya. Iya harusnya. Padahal kan Kang Aming lurus. Jadi kita berada di sebelum Tugu. Anehnya. Tapi berasa nggak jalan muter itu? Enggak bang, nggak berasa sama sekali. Udah siang kan udah ada yang naik juga. Ya saya rasa kan malam tuh ada yang ngecamp juga di sebelah mana gitu, ada suara-suara, ternyata nggak ada suara atau nggak ada yang ngecamp pas dicek. Bukan weekend juga gitu? Bukan weekend, udah weekend. Weekend. Berarti malam minggu lah gitu. Kan naik Jumat, malam Sabtu kan di SK. Malam minggu di Pangrango. Nah, kita santai lah, gak banyak pikiran, tapi hujan terus diguyur sampai jam 1 kita turun. Jam 1 kita turun sampai Kanang Badak tuh kisaran jam 3 lah, karena memang kita santai ya, karena hujan juga jadi banyak berteduh. Sampai situ lagi-lagi kita ketiduran lah di Kanang Badak karena memang capek ya, di musolanya itu kita ketiduran. Udah langsung kita jalan lagi sampai Kanang Batu ya. Sampai Kanang Batu itu kita jam 5. Jam 5 karena memang lapar, kita makan dulu. Kita masak dulu. Maghrib itu masih di sana. Masih di Kanang Batu. Masih di Kanang Batu. Jalanlah kita turun sampai nemu ada satu perempuan yang kakinya kayak seleo gitu ya, seleo. Dan ditinggalin sama rombongannya. Perempuan kisaran usia 35 atau 40 tahun lah. Dia sendirian di situ. Sendiri lagi jalan, tertatih-tatih pakai tripod sambil menahan rasa sakit. Kita sapa, kenapa bu? Ini kaki kesleo. Ya udah kita temenin. Akhirnya kan perjalanan agak lama tuh, terus sampai di Batu Kukus kalau tidak salah ya. Si perempuan itu diam. Ya saya nggak ngerti, nggak sama sekali nggak ngerti. Kita istirahat, diam, kita ngerokok, ngopi dulu. Pas mau berangkat lagi kita panggil perempuan itu, nggak ada. Yuk berangkat lagi teh, bu, nggak ada. Padahal di pos kan, di pos dia duduk, kita semacam ada pagar, kita duduk di pagarnya itu bertiga. Dia duduk di posnya. Pas lihat lagi udah nggak ada, serius. Tapi saya sendiri ngerasa memang ini manusia ya. Takutnya memang benar manusia, kita tinggalin dalam keadaan sakit. Saya cari keliling pos, dipanggil pun nggak ada sahut. Nggak ada sahut. Arsa manggil, Selasa manggil, dia melihat sosok yang sama kayak di Gunung Pangrango. Kuntilanak lagi. Iya, kuntilanak lagi.
Dia kan sampai ke saya, udah langsung tenang aja, biarin, gak apa-apa. Tapi wujud si ibu tadi ya normalnya pendaki ya? Normal. Bawa carrier segala macam. Bawa depek kecil, kayak depek apalah, trial running ya. Begitu, normal. Jaketnya pun warna pink, terus pakai topi yang atapnya nggak ada, normal, pendaki biasa, normal. Udah gitu kan, Arsa kaget nih, udah tinggalin aja, biarin, karena Arsa udah melihat si Kunti itu. Nah, kan kaget juga ya ketika lihat Arsa kaget, saya juga ikut kaget. Langsung ya udah kita jalan lagi, lanjut jalan. Dia langsung cerita, Arsa ada kuntilanak di atas posnya itu, ada kuntilanak. Udah kita langsung pulang tuh sambil berjalan. Tiba-tiba sampai jalan yang berbatu sebelum ke pos penyancangan itu kan. Sebelum ke pos penyancangan, jalan kaki, ada lagi tuh perempuan di depan kita. Yang sakit itu? Yang sakit itu. Bu, tadi kemana? Tadi jalan aja, A. Kirain A ninggalin kita, ibu. Oh, enggak bakalan kita tinggalin kan. Tapi Arsa curiganya ini bukan manusia kan gitu ya. Arsa curiganya tetap bukan manusia. Udah tinggalin aja. Karena memang nggak ada pendaki lain, aneh gitu. Sama sekali nggak ada pendaki lain yang lewat atau lewatin itu. Ya udah Bu, kita bareng aja. Bentar lagi nyampe pos kanan Panyancangan kok. Ya udah. Ibu temennya di mana kan gitu. Udah di pos penyancangan mungkin, ya udah sampai ke bawah. Pas nyampe pos penyancangan, ya udahlah, saya duduk bertiga deket warung bakso karena memang lapar. Si ibu-ibu ini kayak nyamperin temennya. Tapi ada orang lain di situ? Ada orang lain tapi gimana ya? Nggak ada tegur sapa? Kayak nggak kelihatan. Kayak orang lain nggak ngeliat gitu. Kang Ami nggak lihat mereka juga di situ? Ngeliat, udah kan pas nyampe kandang berak penyancangan udah banyak orang di sana. Oh, Udah banyak orang, ada yang ngopi, ada yang bakso kan. ya Istirahat. Kita masuk, dia langsung ke arah belakang shelter. servernya, dia langsung ke belakang. Udah tuh, udah ada temennya kan. Ngasih tukang bakso. Saya nanya, Kang, tadi kita jalan berapa orang? Tiluan. Ayah aww teh hiji. Apa bu? Sip kan. Udah kan, tapi saya nggak banyak bercerita. Nah, artinya gini, Kang Aming nanya sama tukang bakso, Kang, kita tadi jalan berapa orang kan gitu. Terus tukang bakso bilang bertiga gitu. Terus Kang Aming mastiin lagi, nggak ada perempuan satu, nggak ada kata tukang bakso. Oh, berarti fix bahwa itu bukan manusia ya. Ya. Tidak kelihatan sama tukang bakso masalah. Kelihatan. Tapi kita setidaknya udah membantu lah ya. Udah habis makan bakso, kita jalan lagi. Kisaran lama lah, sampai setengah 12-an. Sampailah di Telaga Biru. Kita pengen ngopi dulu lah. Udah kangen nggak ngecamp di Telaga Biru kan dulu mah. Ngecamp di mana aja kita emang. Telaga Biru ngecamp, buka kompor ya, kita bikin air panas karena memang ada air di sana. Dan sampai situ kita bikin kopi 3. Udah duduk. Semua orang bertiga itu mendengar ada kata-kata kayak gini. Bisa ketika dia orang maturanana, orang geus ditungguan di luhur. Gitu. Dia bilang, kita mendengar. Saya jadi saling lihat, bertiga itu saling lihat, pada saya enggak. Itu bahasa Sunda dengan ucapan kayak gitu? Bahasa Sunda, dan suaranya khas banget, ya, yang kita kenal. Artinya nyampein bahwa udahlah ya, saya nganterinnya sampai sini aja, gitu ya? Saya udah ditunggu di atas.
Saya sudah tunggu di atas. Suaranya Kang Aming dan teman kenal. Kenal Suara siapa Kang? suara teman kami yang Almarhum Fajrin. Itu kita seolah-olah saling bertatapan, dan kita ya ngaji lah, baca-baca dan tawasul ke almarhum Fajri. Akhirnya kita langsung pulang dengan memang hati-hati lah ya, pulang ke rumah. Kita nyampe Cibodas, kita langsung berpisah pulang ke rumah masing-masing. Ya nyampe rumah tidur, saya ke bawah mimpi lagi. Ke bawah mimpi seolah-olah kita lagi berjalan berempat, dan yang mimpin ke Pangrango itu ternyata bukan Roy Tapi almarhum. Jadi Roy itu ngikutin saya, mimpinya gitu. Nah, saya nggak enak ketika pagi, ya udahlah telepon Roy udah bangun. Terus langsung saya ke warungnya, siangan lah saya ngobrol. Roy, saya penasaran kenapa waktu di Pangrango seolah-olah Roy tahu semua seluk-beluk Pangrango dan jalan kita ke Pangrango, terus Air kan gitu ya, terus jadwal ada babinya gitu kan, seolah tahu. Nah itu masalahnya, saya juga ngikutin orang yang ada di depan gitu, Tapi nggak berani ngomong gitu. dia berani ngomong. Dia ngikutin orang yang di depan, tapi kayak pendaki biasa, tapi saya nggak kenal. Kalau Fajrin saya kenal, Kata Roy gitu. kata Ray gitu. Tapi kalau suara waktu di Telaga Biru, Ray pun mengakui bahwa itu suara Fajrin. Gitu. Udahlah, akhirnya kita menyimpulkan sosok almarhum penolong kita ya, Yang ngedampingin lah. mendampingin kita. Kita pulang, istri saya sakit. Istri saya muntah-muntah. Ketika istri saya muntah-muntah, saya bawa ke dokter. Dicek ternyata positif hamil, Bang. Positif hamil. Setelah itu, selang berapa jam, Arsa telepon. Dia dengan senangnya bilang, istri saya positif. Hamil juga. Nah, udahlah kita langsung ketemuan yuk. Habis dari dokter itu kita langsung, saya langsung ke rumahnya, kan rumah Arsa itu dekat dari dokter ya. Udah ke rumah si Arsa, dari rumah Arsa saya pulang, dan besoknya istrinya Roy itu sakit juga. Sakit juga. Udah apa namanya, sakit, dan kata saya cek, siapa tahu itu oleh-oleh dari Gunung Gede, kata saya. Bercandanya gitu. Ya, bercandanya kayak gitu. Dicek lah ke bidan dan hamil sama. Jadi tiga-tiganya istrinya hamil semua. Istrinya hamil semua, dan alhamdulillah anak saya yang kemarin kan sudah lahir. Anak saya lahir laki-laki. Kemarin tanggal 11 Februari laki-laki. Tanggal Senin 13 Arsa lahir, anaknya perempuan. Tinggal satu lagi Roy yang belum lahir. Artinya sesuai dengan mimpi. Itu yang jadi pertanyaan. Aneh gitu. Itu berkahnya saya gitu ya. Makanya ketika ketemu kemarin video call sama Arsa, soalnya itu oleh-oleh dari Gunung Gede. Mimpinya sama sebenarnya. Iya, mimpinya sama. Tinggal satu lagi Roy yang belum lahir. Udah USG belum? Roy belum? Nggak mau USG? Enggak. Dia pengen Surprise. saja. Itu ya. Mungkin ceritanya anehnya gitu sampai rumah, dan mimpinya pun waktu di Mandalawangi sama, cuman beda tempat aja. Itulah kurang lebih cerita saya kayak gitu. Cuman dulu juga saya pernah
visual ya, ada beberapa video yang aktivitas kita di gunung. Mengajak, bentar. Aktivitas selama saya pendakian sampai nyampe puncak, saya juga buatkan video ya, walaupun memang videonya nggak terlalu jelas lah ya. Terus pas tersesatnya pun ada beberapa video, cuman pas penampakannya kita nggak terlalu nggak sempat ambil, cuman suara-suara, ada beberapa suara yang rekam. Dan saya upload juga di YouTube saya. Yang tahu lah abang YouTube saya? Tahu. Yang upload itu kan? Yang nggak upload, bukan. Yang subscribernya nggak ada, yang viewernya nggak ada. Pokoknya buat dokumentasi lah ya. Ya buat dokumentasi lah. Gitu. Siap. Jadi ada sebetulnya satu ya, bisikan itu yang bikin jadi kayak, oh ini Fajrin ada lah ya di situ. Ya, pasti. Dan pada saat tersesat di Pangrangonya juga kayak dibantu sama dianya. Iya, kayak dibantu sama dia. Tapi saya nggak ngelihat apa-apa, cuman Roy aja yang ngelihat bahwa dia itu mengikuti salah seorang gitu. Begitu. Makanya Roy yang buka jalan jadi pemimpin kayak gitu. Iya, jangan-jangan juga pada saat berasa ada orang yang nungguin. Nah, jangan-jangan ya beliau gitu kan. iya. Kalau kita lagi kumpul, kita ngobrolin pendakian waktu itu, yang jadi pertanyaan itu apakah memang beliau yang datang, yang hadir gitu. Iya. Apakah memang beliau juga yang membawa kita ke arah jalan yang nggak terjadi tersesat kan? Biar nggak tersesat gitu. Sampai ya aneh lah gitu. Kesesatnya bisa sekitar 4 jaman itu berarti Ya, kan ya? 4 jam, ya. 4 jaman. 4 jam tersesat di Pangrango itu jauh. Maksudnya kalau tersesat di gunung kan jangan 4 jam ya Kang. 5 menit aja kita sudah disorientasi itu udah bingung. Iya, udah panik segala macam. Ini 4 jam, tapi ya satu untungnya itu masih di situ lagi Nah, ya. di situ lagi. Bukan tersesat yang upok ini kita di mana. Iya gitu. Masih diuntungkannya kayak gitu. Ya pokoknya apapun yang terjadi sama Kang Aming dan teman-temannya ya mudah-mudahan beliau atau si almarhum Fajrin itu memberikan isyarat bahwa ya dia masih tetap masih bisa disayang. Dan mungkin juga ucapan terima kasih beliau pada saat teman-teman atau Kang Aming itu tawasulan buat beliau kan. Iya. Kan artinya masih sama-sama mengingat gitu, masih diingat lah sama teman-temannya. Dan perkara yang hamil barengan, mimpinya sama semua, gandeng anak kecil yang nggak tahu itu siapa, dan jenis kelaminnya yang 2 ini udah ketahuan, cowok dan cowok ya, cowok dan cewek. Nah kalau misalkan Bang Roy, Mas Roy atau Kang Roy ini anaknya cowok, ya sesuai lah, sesuai dengan mimpi gitu. Ya wes teman-teman, jadi apapun yang diceritakan sama Kang Aming, mudah-mudahan bisa menjadi hiburan buat kita, dan semoga saja ada hikmah di balik sebuah cerita yang disampaikan, entah itu baik sedikit ataupun banyak. Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.